Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Soraya Zafira Bilkis, mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati atau Swagati dengan NPM 121023005, khususnya pada kelas manajemen reguler sore. Nah, setelah kemarin sudah membahas tentang memperbarui kompetensi, di video kali ini saya akan coba membahas tentang implementasi kinerja dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan dari pembuatan video materi pembelajaran saya saat ini adalah untuk membantu teman-teman yang ingin mengetahui terkait dengan materi ini dan tentunya juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas dari manajemen inovatif. Sasaran dari pembuatan video materi pembelajaran saya saat ini adalah untuk teman-teman baik dari Universitas Swadaya Gunung Jati maupun dari universitas lain yang membutuhkan materi ini. Nah, seperti biasanya untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Let's go! Kita mulai pembahasan yang terkait dengan implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada tingkat kinerja, organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Kinerja proses, kinerja pada proses, tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Kinerja individu atau pekerjaan. Menurut Ramler dan Bridge, pada tahun 1995, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Garis besar kategori arti kinerja, menurut Bernardin tahun 2001 pada halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Sedangkan menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Pendekatan pengukuran kinerja. 1. Pendekatan ukuran standar kinerja adalah melakukan pengukuran. Menurut De Vries dan kawan-kawan pada tahun 1981, pendekatan personality traits mengukur kepemimpinan, inisiatif dan sikap, pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respons terhadap komplain pelanggan, pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. 2. Aspek pengukuran kinerja mencakup produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya dan biaya. 3. Jenis ukuran kinerja mencakup ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian, ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi, ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya, ukuran waktu, pelaksanaan, kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. 4. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas mencakup kehandalan, daya tanggap, kompetensi akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. 5. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja mencakup pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administrasi minimal, pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif, aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. 6. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi mencakup produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. 7. Indikator penilaian kinerja organisasi cakup efisiensi, pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi, efektivitas, rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan, keadilan, distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik, daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. 8. Ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukuran IKM, mencakup prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapat pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kapasitas biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. 9. Indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja mencakup masukan, segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan, keluar, segala sesuatu yang berupa produk
atau jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program. Hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Manfaat, kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Kinerja dalam problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja adalah organisasi kinerja menurut describer dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance yang berasal dari kata to perform. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut Ryu Dampier pada tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja itu terkait operasi, aktivitas program, dan bisa berorganisasi. Menurut Murphy dan Cleveland tahun 1995, kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner tahun 1978, kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Unsur yang terdapat dalam kinerja. Pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan mencakup strategi organisasi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Indikator kinerja organisasi. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai, harus dapat diukur. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja, terhubung objektif, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor pendorong. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Dan audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Sedangkan faktor penghambat mencakup masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri, sulit mengidentifikasi hubungan langsung. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata dan semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Selanjutnya ada budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Nah, gimana teman-teman, penjelasan saya tadi bisa membantu teman-teman nggak ya? Tapi semoga bisa membantu ya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya masih banyak kesalahan, masih banyak yang kurang jelas, atau masih banyak yang membuat teman-teman bingung. Tapi semoga setidaknya sedikit lebih jelas terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Saya rasa saya cukupkan video saya saat ini, supaya teman-teman juga nggak bosan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.